Dia bilang, life is how to give track to the life itself. Hidup itu bagaimana kita meninggalkan jejak. Ya, tanggal 17 Oktober saya kan sempat posting karena banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan di konten-konten saya dan tidak bisa saya jawab. Padahal saya minimal nge-like loh ya, komen-komen itu saya baca. Jadi terima kasih atas masukan. Tapi akhirnya saya dan tim berinisiatif, ya udah deh, Anda mau nanya apa aja asal yang masih relevan gitu ya. Semoga tidak terlalu politik-politik karena saya pada dasarnya tidak terlalu mengikuti gitu dan juga tidak terlalu enjoy juga untuk membahas konten-konten politik. Kita akan jawab. Dan untuk menjawab itu, saya kemarin tuh membuka di Twitter, di Instagram dan di Facebook ya. Saya dibantu oleh my brother Imam Priyono. Thank you bang. Gua dong terima kasih lewatin gua. Senang gua bang, ditonton ribuan orang gua. Jangan lupa nonton channel YouTube Imam Priyono. Harus yang keren-keren ditonton. Oke Mam, mainkan Mam. Langsung ya, kita dari Instagram dulu bang. Ya boleh. Kan lo buka 3 platform, Instagram, Facebook, sama Twitter. Ya. Kita satu-satu, kita dari Instagram. Di Instagram aja 100-an lebih bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama dari Bang Apni Jayaputra, siapakah si baju merah di samping Pak Helmi? Lu. Dia sendiri. Ini ada loh orang suka nanya, dia bisa jawab. Bos lu tuh, Bang. Iya, Bang. Oke, terus. Dari Master Yoda 99, maukah Bang Helmi jadi agen pemain bola atau basket? Enggak. Enggak kepikiran? Enggak mau? Enggak akan mau juga, karena saya udah melewati itu, Mam. Ya, jadi ya udahlah, saya enggak mungkin lah usaha-usaha yang kayak gitu. Enggak ya? Bukan passion lo bang ya? Enggak. Dulu gua, jadi manajer tuh udah lewat. Gue zamannya Joshua. Masa gue balik 20 tahun, 30 tahun lalu? Enggak jawabannya. Oke. Sekarang dari Pahliani. Assalamualaikum Pak. Ingin bertanya, saya anak muda usia 23 tahun, masih kuliah, juga bekerja sebagai operator madrasah. Saya punya mimpi dan saya juga punya teman-teman nongkrong yang asik. Ya. Di saat muda seperti sekarang, saya bingung apakah harus fokus mengejar mimpi atau ikut nongkrong dengan teman-teman. Mohon bantuannya. Nongkrong boleh, tetapi mengejar mimpi penting. Jadi kan harus ada manajemen waktunya. Kan ingat deh ya, burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Tergantung lu nongkrongnya sama siapa. Kalau nongkrong sama orang-orang yang punya pikiran positif, lakukan. Kalau kayaknya, ini nggak bakal maju, jangan. Oke. Kita pendek-pendek aja. Oke. Sekarang dari Rico_23. Kan Bang Helmi fans MU, pernah kepikiran nggak mau gabung di manajemen MU atau melamar jadi agen pemain atau bahkan jadi staf mencari bakat? Enggak lah, kerjaan gue udah terlalu banyak. Sama yang saya tadi cukup ya? pencinta aja, pencinta MU. Ya. Oke, kita cari lagi Bang. Ini dia. Dari Stereo_1981. Selamat siang Om Helmi, apa kabar? Semoga sehat. Pertanyaannya, gue langsung pertanyaannya aja nih Bang. Hal-hal apa lagi yang rasanya belum tercapai dalam karir? Saya tuh melampauin pencapaian yang lebih dari yang saya mimpikan justru Mam. Jadi udahlah, sekarang saatnya bersyukur, saatnya berbagi. Ya, saya percaya betul kalau kita selalu bertindak positif, berpikir positif, itu rezeki itu udah ada yang ngatur. Saya udah nggak punya ambisi apapun lah. Paling kalau udah tua aku pengen jadi dubes. Amin. Ntar kalau gue jadi presiden lo gue angkat. Amin. Ngarep. Amin. Oke. Bang, dari Rizi 430, bagaimana cara cerdas dalam bermasyarakat? Ya harus menjadi mereka lah. Kalau kita mau bermasyarakat ya kita harus menjadi seperti masyarakat itu, dan apa yang mereka senangin, apa yang mereka sukai dari untuk mencari teman gitu, itu kita harus masuk ke sana gitu. Ya udah, menurut saya sih begitu aja. Memang kita harus down to earth, harus bermasyarakat. Down to earth, harus bermasyarakat. Dari Baydiel_lah82. Ini menurut saya akan jadi pertanyaan yang stereotype, tapi bisa abang jawab dengan lengkap ya. Agar nanti kalau ada pertanyaan yang sama, saya mohon maaf belum tentu kita bacakan ya. Tadi kita bacakan tapi udah dijawab gitu. Tapi aja. Udah dijawab. Oke. Ya. Pertanyaannya, apakah Pak Helmi masih punya keinginan terjun ke dunia politik, dan misal Pak Helmi ditunjuk lagi jadi Dirut TVRI, apakah masih bersedia? Gimana menurut Imam? Gue tak salah jawab. Saya dari dulu bukan orang politik ya. Itu yang berkali-kali waktu rapat dengar pendapat dengan DPR, saya selalu mengatakan I'm professional. Saya adalah seorang profesional. Walaupun untuk jabatan-jabatan tertentu termasuk TVRI, ya termasuk dulu saya pernah mau menjadi bupati, menjadi wakil gubernur, itu memang ada politisasi di situ. Terus kalau ada pertanyaan, saya tahu banyak sekali nih pertanyaan, apakah saya mau kembali
menjadi dirut TVRI? Jawabannya pasti enggak. Karena nomor satu, secara aturan juga nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena kan ada prosesnya tuh. Nomor dua, itu jadi secara aturan nggak mungkin saya kembali gitu. Nomor dua, memang secara perasaan pun juga nggak mungkin. Saya nggak mungkin mimpin TVRI, di situ ada 3 dewas yang tidak suka dengan saya. Jadi nggak mungkin. Sementara karyawan juga udah terpecah, terpolarisasi. Ya, teman-teman direksi saya nggak hebat-hebat, Abni, Tumpak, dan kemudian Pak Isnan sudah tidak ada di situ. Jadi berat kembali. Dan saya udah happy seperti ini. Tapi saya tetap akan mencintai TVRI. Oke, keren. Sekarang dari Narzo 247. Assalamualaikum Pak Hilmi. Saya ingin bertanya bagaimana Bapak bisa sampai ke titik kesuksesan saat ini. Kemudian mohon jelaskan latar belakang Bapak sehingga Bapak tertarik pada dunia bisnis dan entertainment. Ya, semuanya melalui proses. Jadi tidak ada lompatan besar itu tanpa step pertama. Ya, jadi kan kalau nggak salah ya, salah satu astronot yang landing di bulan tuh, ya, dia mengatakan seluruh perjalanan ke bulan itu seluruh diawali dengan langkah pertama. Jadi harus menghargai proses, terus belajar, terus melakukan penyempurnaan, terus latihan, ada sacrifice-nya. Ya, jadi menurut saya itu kalau Anda mau sukses. Pertanyaan kedua itu tadi apa? Kenapa tertarik ke dunia bisnis dan entertainment? Oh iya, iya. Karena dengan bisnis, dengan entertainment tuh kita banyak bisa menolong orang. Ya, dengan saya membuka bisnis kan bisa membuka lapangan kerja, bisa memenuhi kebutuhan orang yang tidak di-provide oleh orang lain. Jadi itu alasan saya berbisnis dan itu juga alasan saya kemudian menjadi entertainer. Walaupun saya menjadi entertainer kan kecelakaan, Mam. Tapi dengan saya sebagai entertainer, akhirnya apa? Omongan saya didengarin orang. Saya akhirnya menjadi motivator. Saya bisa banyak sharing. Jadi alasannya itu. Waktu bikin acara juga banyak reality show yang sifatnya memberi. Itu juga. Ya, hidup itu bagaimana kita. Saya tuh ingat, Mam. Ini ada satu quote, satu cerita yang sangat sering saya ungkapkan di mana-mana. Jadi satu hari Jonathan Nash itu adalah matematikawan ekonomi pemenang Nobel yang schizofrenik. Yang di ujung ke schizofrenik itu dia suka gila gitu. Jonathan Nash itu. Ya, dia ditanya oleh istrinya, "John, what is the meaning of life?" Apa arti hidup menurutmu? Jenius tapi gila gitu. Suka lonjok-lonjok sendiri, dia pikir ada apa yang datang gitu. Dia bilang, "Life is how to give track to the life itself." Hidup itu bagaimana kita meninggalkan jejak. Itu bagaimana? Ya, jadi keren. Ya, samalah seperti pepatah kita. Ya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati, sepertinya harus meninggalkan amal kebaikan dan meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Kita kunci jawaban itu? Kunci. Oke. Lock. Deal? Deal. Kayak inget masa lalu tuh. Iya. Oh, Tantowi, Pak Dubes. Dari Brilian Jabbarul. Om Helmi, bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi? Apakah harus dipaksa atau bagaimana? Ini terkait trivia segala macam kali. Nggak bisa dipaksa itu. Sesuatu yang dipaksa itu akan nggak maksimal. Jadi semuanya itu adalah didorong oleh keinginan gitu. Didorong oleh satu motivasi. Saya dulu menjadi seperti ini. Dulu tuh kan saya waktu kecil kan banyak dihina orang, Mam. Karena bapak saya pedagang kaki lima gitu. Motor nggak punya, sepatu jebol gitu. Satu-satunya yang bisa membuat orang kagum karena saya harus pintar, saya harus lebih tahu dari mereka. Ya baca kita. Dulu zaman saya itu ada namanya HPU, Himpunan Pengetahuan Umum. Gua hafalin tuh. Saya hafal dulu gubernur 27 provinsi, saya hafal tim Argentina main di Piala Dunia gitu-gitu tuh. Jadi akhirnya itu terus menerus. Jadi menarik. Wih, gila loh ya. Dia Helmi Yahya tahu tuh gitu. Dan akhirnya itu ya udah keterusan sehingga akhirnya saya main di kuis. Peserta kuis, menang terus waktu saya SMA dan kemudian saya jadi pembuat kuis begitu di Jakarta. Dan akhirnya alhamdulillah karena dari kecil udah ngeset kayak gitu, saya kepengen jadi orang yang tahu banyak. Ya kan? Saya sekarang dijulukin ensiklopedia berjalan lah gitu. Yang tiba-tiba orang ngomong apa aja saya bisa nyambung, itu hasil dari endapan yang sangat lama. Jangan dipikir itu sebentar ya. Ya di samping memang setiap kali saya melakukan wawancara, I do my research. Saya melakukan riset tentang tamu saya. Sehingga saya bisa masuk, saya bisa ngimbangin apa yang mereka jawab. Jadi kuncinya motivasi. Ya, motivasi terus diri untuk cari lebih banyak. Oke.
Sekarang, nah ini lucu nih, Lia 4474, Pak Helmi, apakah bahagia itu identik dengan tertawa lepas? I think so. Tapi kadang-kadang kita dalam bahagia itu nangis juga, Mam. Kita kalau terlalu bahagia gitu nangis dong, terharu. Kita mencapai gitu. Tapi kalau hidup positif itu ya banyak tertawa. Saya banyak tertawa aja. Enjoy gitu. Saya punya teman-teman yang baik. Saya punya keluarga, punya istri, punya anak-anak yang membuat saya happy, tertawa. Kita bercanda-bercanda. Imam kan tahu, kalau saya mimpin rapat aja, isinya bercanda kan? Nggak serius-serius amat, tetapi mutusin gitu loh. Dan saya itu belajar banyak. Saya belajar dari Pak Rosian Arsad, saya belajar dari Pak Idrus Barham, saya belajar dari beberapa orang yang lain. Saya selalu terpukau gitu. Kalau mimpin meeting, kan Imam kan berapa kali ikut saya sebagai pemimpin meeting. Itu ada seninya, Mam. Gitu, bayangin kalau pemimpin meeting yang ngeselin gitu kan, marah-marah, nggak mutusin, nggak tegas, kan everybody nggak happy lah. Saya berusaha menjadi seorang, saya enjoy, selalu saya enjoy kalau saya mimpin meeting, ada bercandanya, tapi kadang-kadang saya ngejar. Oke, beres, pindah ke topik berikutnya. Ada apa lagi? Ada yang mau, kan itu adalah satu kemampuan. Jangan-jangan kita bisa menjadi topik seminar yang baru, Mam. Langsung kepikiran deh. How to lead a meeting. Kamu percayalah, keputusan-keputusan besar itu justru kadang-kadang dihasilkan dari meeting tuh. Iya. Ya, meeting itu informal aja. Kadang-kadang situasinya nggak terlalu formal. Ya, tetapi harus serius. Nah, itu yang ngelit harus punya kemampuan itu. Kemampuan kan kadang-kadang orang capek, orang boring, kita ketawa, kita ledekin, masuk lagi ke materi. Dalam poin tertentu kita yang ngasih arahan. Gue yang putusin ya, gitu. Jadi punya cadangan joke tuh penting. Penting banget. Oke. Nah, ini dari Hanafiah.imam. Siang Om, pertanyaan saya, apa yang membentuk Helmi Yahya Brother sampai sekeren ini? Ungkap dari sisi lain, bukan dari sisi orang tua atau lingkungan. Mungkin Bang Helmi dan Pak Tanto tuh kenapa bisa sekeren sekarang? Kita itu memang udah di set ya. Saya nggak bisa kalau dibilang nggak ada faktor dari didikan orang tua saya, ayah dan ibu saya. Nggak bisa. Karena kita tuh hasil dari memang lingkungan yang di set kayak gitu. Hidup kita susah, ayah kita tidak memanjakan kita, ayah kita meminta kita untuk berdikari, apa yang lo mau capai lo harus kerjakan sendiri, tapi dia memberikan ground untuk kita belajar gitu. Dia nggak ngebatasin kita mau jadi apa, dia mensupport sampai menggadaikan rumah agar saya dan Tanto bisa kuliah di Jawa gitu. Faktornya itu, dan doa dia, Mam. Doa dia dengan ibu saya tuh. Saya kan pernah dibahas oleh Quraish Shihab dalam satu episode di RCTI, bahwa apa yang saya capai sekarang, prestasi saya akademik itu tidak lepas dari doa orang tua tuh. Saya percaya betul orang tua saya itu setelah sholat fardunya itu, dia selalu mendoakan anak-anaknya. Nggak bisa saya menjawab lebih dari itu. Ya itu yang faktor penting, yang lainnya tuh tambahan. Ayah itu juga ini Bang ya, semacam guru ngaji ya Bang? Saya guru ngaji, ya kan? Ustadz lah. Oke. Jadi kita anak ustadz ya Bang. Kasih minum nih panjang nih, minta minum ya sini. Ya. Sekarang dari Zilardi. Ya. Om, setuju juga kalau ada pernyataan pendidikan adalah pemutus rantai kemiskinan. Misalnya ada yang kuliah dengan beasiswa atau orang tuanya banting tulang biar anaknya sarjana dengan harapan bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga. Tapi kenyataannya setelah lulus mereka ada yang digaji di bawah standar dan menjadi generasi sandwich. Sebenarnya apa yang salah Om? Pendidikan one off lah ya. Salah satu cara untuk kita keluar dari jerat kemiskinan, one off. Walaupun pendidikan aja tidak cukup. Itu yang saya sharing banyak di materi-materi motivasi saya. Yang saya bilang pintar saja tidak cukup. Kadang-kadang udah dapat beasiswa karena kepintarannya, tetapi tidak berhasil di dalam dunia pekerjaan. Perbaikin attitude-mu. Ya, perbaikin mindset-mu. Karena untuk sukses itu skill aja, apalagi technical skill tidak cukup. Jadi harus dilengkapi dengan soft skill. Kemampuan komunikasi, terus punya karakter yang baik, nggak gampang menyerah, mampu untuk melihat the bright side, nggak menyalahkan orang lain jika gagal, selalu optimis. Ya, itu justru karakter-karakter atau elemen-elemen yang lebih menentukan faktor sukses seseorang. Jadi kalau Anda atau adik-adik ya udah merasa kok sekolah gue tinggi banget, beasiswa, kenapa gue masih gaji UMR? Ya, saya udah bilang, if you want to change
your fate atau nasib. Kalau Anda mau merubah nasibmu, rubahlah karaktermu. Jangan-jangan ada yang salah dengan karaktermu. Jadi hidup itu bukan pinter tidak pinter aja, Mam, untuk sukses. Kan banyak tuh yang IP-nya di bawah kita, dulu nyontek dari kita, sekarang lebih kaya dari kita. Nah, itu kan bener kan? Wah, dulu nyontek gua nih. Gitu. Kok ternyata lebih hebatan dia nih, gitu. Belajar tuh dari dia. Artinya apa? Pintar aja nggak cukup. Kan saya berulang, saya ada pernah bikin materi kita. Pintar saja tidak cukup. Ingat materi saya, 3 kesalahan orang pintar. Nonton. Silakan tonton. Ya, oke. Nah, ini dari Toin K. Hidayo. Nah, gue pengen nih nyebutin nih, akhirnya ada juga nih. Apa? Rapid question. Ini agak kurang ajar ya. Senjata makan Tuhan. Buku atau HP? Apa? Buku atau HP? Kalau sekarang HP. Oke. Ya. Kenapa, Bang? Dikit aja. Ya, lebih praktis. Ada di kita di mana-mana. Di dalam HP ada buku. Di dalam HP bisa ada buku, di dalam buku belum tentu ada HP. Oke. Dari Holil 93, berapa harga bukunya Pak Helmi? Buku yang mana nih? Yang mana nih? Dia nggak jelaskan. Kalau personal branding sekitar 140 ribuan yang nanti akan terbit. Kalau Primbon udah mau habis nih, kan kita lagi diskon dengan harga 140 ribuan. Oke, ada di Tokopedia. Ya, Helmi Yahya Store. Oke, dari Misare Lal WXS, agak susah namanya. Mas Helmi, apakah bersedia jikalau saya sebagai orang biasa atau bukan dari public figure untuk mewawancarai bincang santai bersama Mas Helmi untuk konten YouTube? Bisa aja, persoalan waktu saya yang padat banget. Apalagi sekarang saya lagi babysitting gitu, lagi membesarkan beberapa perusahaan. Ya, lebih dari 5 kali. Ya, jadi baik sebagai advisor, sebagai CEO, kegiatan saya penuh banget. Sekarang jadi ketua umum Hari Pahlawan Nasional. Saya harus tetap membagi waktu untuk keluarga, untuk kegiatan-kegiatan dengan teman-teman. Cuman masalah waktu yang saya sulit gitu untuk memenuhi permintaan-permintaan itu. Kalau dibilang mau sih mau, Bang. Mau. Waktunya aja yang sulit. Waktunya aja. Hari ini 7 konten. Hari ini 7 konten, saya rekaman 7 konten. Termasuk terakhir nanti ada tamu Rusia untuk GTV. Di GTV, oke. Dengan tamu saya Roy Kiyoshi. Oke. Dari Pentol Frozen Jember, Pak Helmi Yahya, Indonesia, menurut beliau, Indonesia lagi sakit, saya harus ngapain? Ya, mari sama-sama kita sembuhkan dong. Jangan ditambahin sakitnya, ya kan? Kan gitulah. Boleh kritik, boleh tidak setuju dengan orang, tetapi sampaikan dengan cara baik-baik. Kalau bisa membuat masukan yang konstruktif. Banyak sekali orang memberikan ide, memberikan masukan malah kritik, tapi kritiknya bukan kritik yang didasarin oleh pendalaman gitu, asal ngomong aja gitu, asal tidak setuju aja, itu banyak banget. Ya, jadilah bagian orang yang konstruktif gitu. Oke. Ini gue rasa banyak yang nanya gini nih. Azarberkah.pro mau nanya Bang Helmi, berapa jam per hari alokasi waktu untuk baca bukunya Pak Helmi? Maksudnya Pak Helmi sehari itu baca buku berapa jam? Karena saya sangat kagum dengan wawasan dan ilmu pengetahuan Abang yang gitu luas. Saya suka baca buku tapi memori saya belum sebesar atau sekuat Abang. Mohon tip dan triknya bagaimana untuk daya ingat menjadi kuat. Dan atas jawabannya terima kasih. Ini kayak buku outlier, Mam. Apa yang ngendap di saya itu hasil dari bacaan berkali-kali gitu. Bang, jadi kalau baca tuh bukan hafal kan, Bang ya? Baca mah lewat aja ya? Saya bacanya itu speed reading gitu. Kecuali saya nanti stop tuh. Menarik nih. Kadang-kadang saya stabilo. Dan kadang-kadang karena saya sering baca tuh ketemu di mana-mana tuh, Mam. Nggak cuma buku, saya bacakan buku itu kan nggak cuma buku. Sekarang kita dapat konten dari gadget gitu, dari tontonan, dari YouTube gitu. Saya sekarang udah jarang terus terang baca buku, Mam. Ya, udah jarang baca buku tuh. Karena kontennya yang dulu hanya kita bisa dapatkan dari buku, ada di mana-mana. Trivia kita bisa dapatkan di YouTube, ya di Google, di Yahoo gitu ya. Jadi menurut saya sih sumber kita belajar atau dari diskusi langsung. Saya sekarang belajar ilmu anak muda, ilmu medsos, ilmu YouTube. Itu saya belajar langsung. Kan banyak metode untuk belajar. Oke. Gitu. Lanjut ya. Ya. Lydia Astrid Pak Helmi Yahya, kalau memulai bisnis berpartner dengan saudara atau keluarga, bagaimana strateginya agar langgeng dan bisa bersinergi? Karena sering dijumpai usaha keluarga yang pecah karena mencampur adukan profesionalitas
profesionalitas dan tali persaudaraan, jadi bikin sakit hati. Tapi juga ada usaha keluarga yang langgeng sampai beberapa generasi. Ini menarik tuh Bang ya? Ya, itu sebenarnya ada di buku saya ya, di Bisnis Startup Rebound. Ya, kita udah pernah bahas waktu kita IG Live gitu. Jadi kuncinya gini, walaupun saudara kandung, semuanya harus diomongin gitu. Dan harus dibikin tertulis. Jangan ewu pakai wu. Jangan ewu pakai wu, karena ewu pakai wu itulah yang tidak diatur. Kita saudara, nanti gampang diatur. Tahu sama tahu itulah pokok persoalan, pokok pangkal kemungkinan konflik di kelak kemudian hari. Untung aja berantem gimana rugi? Rugi. Nanti rugi udah salah-salahan, udah duit hilang, kemudian persaudaraan juga hilang. Jadi itu aja. Oke, dari Zan Toha, Zan.Toha. Pak Helmi, bagaimana cara Bapak belajar distans sehingga bisa menjadi asdos? Dan bagaimana Bapak bisa sebegitu konsisten dalam mengerjakan sesuatu? Sebagai contoh, konsisten dalam upload konten YouTube. Bagaimana tips dan triknya? Dulu zaman saya untuk jadi asdos itu adalah lulusan terbaik. Ya, zaman saya itu lulusan terbaik. Saya itu asdos angkatan ketiga. Angkatan pertama itu dulu ada peluang 4 asdos. Yang masuk itu ranking 1, 2, 3, 4. Oh begitu, oke. Ya, sekarang yang masih bertahan itu dulu Amin Sunaryadi. Amin Sunaryadi itu pernah jadi wakil ketua KPK, sekarang jadi komutnya PLN. Itu asdos STAN angkatan pertama. Angkatan kedua itu ada 2 orang. Salah satunya itu Ibu Sumiyati yang sekarang menjadi Irjen Kementerian Keuangan. Saya angkatan ketiga, peluangnya cuma 1. Ya saya daftar, ya udah. Jadi karena saya lulusan terbaik, saya masuk. Di bawah saya ada beberapa lagi, 4. Di bawah saya lagi angkatannya ada 4. Yang sekarang menjadi kepala BPKP gitu. Jadi bagaimana saya bisa mencapai itu konsisten dalam YouTube? Ya itu yang saya bilang, apapun pekerjaan kita pilih jadilah yang terbaik. Ya, jadi jangan kalau memutuskan sesuatu tuh jangan setengah-setengah, Mam. Kalau setengah-setengah hasilnya juga tidak maksimal. Saya begitu komit menjadi YouTuber, ya udah. Saya harus komit lah minimal 5 konten seminggu atau 6 konten. Kadang-kadang saya 7 konten seminggu. Jangan-jangan ke depan 1 hari ada lebih dari 1 konten kalau saya udah serius. Ya. Oke. Keren. Dari fit.aj. Apakah ada personal branding yang dilakukan istri Bapak selaku pendamping Bapak? Karena saya yakin Bapak sukses berkat kerjasama yang baik antara Bapak dan istri. Ya, jadi istri saya itu menarik. Dia kan nggak pernah mau nampil tuh, Mam. Iya. Jarang orang tahu istri saya gitu. Sekarang aja kadang-kadang mau muncul di IG saya, dulu dia nggak mau. Dulu saya kalau diwawancarin wartawan dia ngilang gitu, ya. Dia sama banget dengan istrinya Pak Dubes, ya Mbak Dewi gitu. Kadang-kadang ya udah yang jadi selebriti itu adalah suaminya. Tapi istri saya dan istrinya Pak Tanto itu punya brand sendiri. Mereka banker, mereka orang-orang ahli finance. Istri saya itu dulu nggak pernah mau ngaku itu istri saya. Iya, orang sampai, istrinya Helmi Yahya ya gitu. Karena? Ya itu dia karena dia harus punya brand sendiri dan dia cukup diakuin, kan levelnya luar biasa. Sekarang jadi level direksi gitu ya. Di sebuah perusahaan besar, saya pikir sih dia punya pencapaian sendiri dan dia tidak pernah mau mengandalkan kalau dia adalah istri Helmi Yahya. Ya jadi, nah itu personal branding dia. Ya, personal brand dia tidak mengaku istri Helmi Yahya. Punya brand sendiri gitu. Oke. Nih dari Jaya Kesuma. Pak Helmi, berapa jam istirahat yang dibutuhkan untuk bisa sukses dan pintar seperti Om Helmi? Jaya Kesuma itu jangan dia yang bikin lukisan saya. Ya dia ini. Jadi menurut saya sih, saya udah nggak dibatasin gitu ya. Saya tuh udah dalam situasi kalau saya mau tidur, kalau saya nggak tidur. Saya nggak bisa nggak tidur semalaman. Pagi tetap fresh gitu. Saya bisa juga tidur dari jam 9 gitu, bangun yang jelas, Mam. Ya, Jai, saya jam berapapun tidurnya, subuh masih bangun. Karena my body clock udah set. Gara-gara saya 5 tahun dulu siapa berani itu. Ya, jadi dimanapun dan itu di seluruh dunia saya tidur, Mam. Dan walaupun lelah sekalipun, tetap kebangun dulu. Iya, saya tidur 2 jam, 3 jam nggak ada masalah. Kadang-kadang saya di kamar tuh sulit tidurnya, Mam. Ya, tapi saya adalah orang yang gampang sekali tidurnya. Di mobil saya pasti tidur. Di pesawat saya pasti tidur. Wah, prek gitu. Udah langsung tidur saya. Jadi saya kadang-kadang nyolong istirahatnya adalah di masa-masa itu. Karena ada juga penelitian, tidur terlalu banyak juga nggak bagus lah. Saya kalau tidur terlalu banyak, Mam, lebih dari 8 jam itu saya malah ngantuk seharian. Iya.
Ya udah gitu aja. Tapi itu nggak mengurangi konsentrasi ya? Enggak. Kurang Saya tidur. bisa tuh, dulu di stan itu salah satu kunci saya itu, saya kenapa yang orang kaget-kaget, saya bisa nggak tidur semalaman, saya belajar, langsung mandi ke kampus, ya, atau hafalannya kan masih nempel semua tuh. Habis itu gue baru tidur. Ya, jadi alhamdulillah Allah memberikan saya fisik yang menurut saya sih alhamdulillah ya luar biasa. Iya. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Ini kan masalah bioritme ya, masalah Beda-beda orang ya? beda-beda orang ya. Oh. Ada orang kerjanya tidur melulu gitu. Kayak koala. Dari kabar Sriwijaya. Oh, Wah, Pak, Bapak kan sedikit banyak mengerti tentang sepak bola. sangat. Apakah Bapak ada niatan untuk mengurus Sriwijaya Tidak. FC? Saya salah satu pengusul pendiri Sriwijaya FC. Tapi kalau saya ngurusin bola, enggak, Mam. Enggak gampang ngurus bola itu. Dan harus, kenapa? Karena saya tuh kerja nggak mau setengah-setengah. Kalau saya pegang, saya full, yang lain bila saya tinggalin. Kalau sekarang saya gitu memutuskan untuk ngurus Sriwijaya FC, saya jawab dari awal tidak. Banyak yang minta saya. Anda boleh cek ya, dari beberapa Coach RD, Firman Utina, saya ini adalah orang yang membuat Sriwijaya FC itu ada. Mengusulkan kepada Syariel Osman pada saat itu kita beli Persija Tim Solo. Setelah saya sukses sebagai IO Opening Closing PON 2004, saya bilang sama Pak Gup, stadion yang bagus ini, kalau nggak ada kegiatan, rumput loh nanti, lalang tinggi gitu. Maksud kau apa, Mi? Harus ada tim sepak bola. Akhirnya jadilah mereka membeli Sriwijaya FC. Tapi kalau saya ditawar untuk memegang Sriwijaya FC, saya jawab pasti enggak. Ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan kedua kabar Sriwijaya. Karena pertanyaan keduanya, apakah Bapak punya ikatan emosional dengan Sriwijaya FC? Sangat. Itu kan Saya jawabannya. salah satu yang mengusulkan Sriwijaya FC ada. Oke. Dari fit.aj, dalam berumah tangga pasti ada perbedaan pendapat dengan pasangan. Bagaimana Bapak meyakinkan istri ketika keputusan Bapak berbeda dengan keputusan istri? Misalnya Bapak deal dalam suatu bisnis dan istri mengatakan jangan dalam bisnis tersebut. I will listen. Oh ya? Gitu. Kan saya udah bilang, tadi bercanda. James Gui mengatakan kita, you can be happy or you can be right. Lo mau menang atau lo mau happy di keluarga. Saya milih happy. Tapi istri saya adalah orang yang membuat saya happy. Dia respect banget dengan semua keputusan saya. Ya, tapi kadang-kadang, Pak, ini jangan, Pak. Istri saya tuh kayak punya six sense juga, Mam. And I will listen. Oke. Ya, hidup itu kan enggak, apalagi masa menang-menangan lawan istri sih, Mam. Enggak elegan banget. Makanya gue relax banget lah. Relax banget. Oke, dari if_ing.id, kebahagiaan yang belum tercapai sampai saat ini, apa Pak? Aduh, gua kalau dibilang ada yang belum tercapai kan nanti ngerinya nggak pandai bersyukur, Mam. Nah, Gua udah happy banget lah sekarang. Ya semoga makin ditambah, gitu aja. Oke. Denny_karisma, karena Bapak telah membuat ratusan lebih acara TV dan dapat beberapa penghargaan, saya mau bertanya gimana sih caranya agar bisa membuat acara TV yang bagus, menarik, dan edukatif? Edukatif, ya itu kan keputusan kita untuk edukatif atau tidak. Kalau menarik tuh artinya kan ditonton banyak orang. Saya udah pernah share di konten ya. Kalau untuk buat acara yang ditonton banyak orang, kita harus melakukan empati. Apa yang disenangin oleh orang sebagai penonton, itu yang kita buat. Saya kan banyak sekali yang karya saya itu menang atau ratingnya tinggi karena saya berhasil memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pemirsa. Kan saya pernah beda, pemirsa kita tuh butuh program yang, kan kita harus mapping tuh pemirsa kita. Banyak laki atau banyak perempuan? Jawabannya pasti banyak perempuan. Banyak yang sekolahnya tinggi atau sekolahnya tidak tinggi? Banyak yang sekolahnya tidak tinggi pasti. Banyak yang pengangguran, yang di rumah, atau banyak yang bekerja? Kan banyak yang pengangguran. Yang nonton TV itu kan? Ya, jadi kalau Anda ingin membuat acara yang banyak ditonton orang, ke sana lah. Untuk perempuan, jangan terlalu yang complicated, sok-sok bahasa Inggris. Terus banyak yang berpihak kepada orang-orang yang tidak beruntung ya, yang di bawah lah secara perekonomian. Kan desain program saya gitu semua. Uang kaget, bedah rumah, nikah gratis, naik haji gratis. Ya kan? Jadi siapa berani? Asal, mimpi kalian. Masihkah kamu cintaiku? Kan masyarakat kita tuh kan rata-rata kepo, Mam.
Orang pacaran kapan kawinnya gitu. Udah Orang kawin kawin? kapan cerainya? Udah cerai? Udah cerai kapan udah nikah? Kan gitu aja tuh. Nah kita makanya infotainment tuh bertahan. Tapi saya kan nggak mau bikin infotainment. Akhirnya saya membuat Oh, lu nggak mau Bang? enggak. Oke, lanjut ya Bang ya. Ya. Dari Zai _ Adih, Newcastle versus Manchester United, Oh, siapa udah lewat. juaranya? Udah lewat lah. MU menang lah. Oke. Dia bilang gini, kalau nanti Bapak jawab Newcastle juaranya, dia mau kasih hadiah, Pak. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin menyebut gua. Mau MU mau menang mau kalah tidak akan pernah mengubah rasa cinta kita kepada sebuah tim. Itu pelajaran komitmen cinta ya, Mam. Iya. Dan Manchester never be blue. Yeah. Manchester is always red. My heart is always red. Mau menang, mau kalah, mau dihajar oleh Spurs berapapun, no, I'm still red. Tidak akan gue pindah. Wih, keren. Iya. Oke, lanjut ya. Nih dari Asep _ Fitri Naila. Pak Helmi, mau tanya lebih baik mana, punya IQ atau EQ? Dan penjelasannya, pilih salah satu. IQ lah. Kan saya bilang, iyalah, IQ tinggi aja nggak cukup. Ya, lo kalau IQ nggak pakai EQ jadi villain lo ya gitu kan. Kayak ini film-film superhero itu kan, jenius-jenius semua. EQ lah, betapa unsur emosi itu penting tuh. Unsur sukses itu kan saya bilang, pintar aja nggak cukup. Ya. Lo harus butuh karakter, ya. Dan karakter itu kan adanya kan di emosi. Bagaimana kita empati ke orang, bagaimana kita kalau bisa kepintaran kita itu bermanfaat untuk orang. Itu penting. Dan faktanya banyak yang IQ-nya kuat akan lebih berhasil ya, faktanya kayaknya. Ya. Sekarang dari Prima 1424. Wish. Communication skills adalah kompetensi yang Bung Helmi Yahya terapkan dalam keseharian kegiatan bisnis maupun personal pribadi. Ya. Apa definisi dan praktik berkomunikasi menurut pandangan Bung Helmi sendiri? Kemampuan komunikasi adalah kemampuan kita mendelivery apa yang kita mau. Ya. Dan untuk supaya orang mendengarkan apa yang kita katakan, ingat tips saya. You have to speak in your audience language. Kita harus bicara di bahasa audience kita. Ya, nomor 2, know your audience. Ya, kita harus tahu audiens kita tuh siapa, supaya kita bisa mengeset jenis bahasa, pilihan kata yang kita mau. Tapi jangan melupakan ilmu komunikasi satu lagi yang sempat saya sharing. Ya, ngomong boleh bagus, tetapi kita harus juga punya kemampuan untuk mendengarkan. Ngomong penting, tapi bisa mendengar juga tidak kalah penting. Ya. Oke, dari Gary Bambang. Saya sudah punya buku Bapak. Kalau saya mau minta tanda tangan Bapak, apakah boleh? Lu di mana posisi lu? Atau kalau dikirim atau gimana lah nanti ya? Ya, oke. Oke. Lanjut dulu ya. Denok 94. Bagaimana cara mengetahui bisnis yang tepat untuk kita, Bang? Dan bagaimana cara meyakinkan investor selain dengan proposal yang representatif? Saya udah pernah sharing dan baca buku saya dan ikutin konten saya terakhir yang tiga alarm anti gagal itu, bahwa you have to check the business. Bisnis yang cocok itu adalah bisnis yang sesuai dengan passion, bisnis yang cocok itu adalah bisnis yang sesuai dengan skill pengetahuan kita. Terus nomor 2, bagaimana meyakinkan investor ikut kursus gue tuh, karena itu ada ilmunya lagi tuh, Mang. Bagaimana membuat deck proposal tuh, dan bagaimana menyampaikan proposal kita kepada para investor, itu ada ilmunya lagi. Nggak cukup gue bahas. Itu kursus saya 2 hari kok. Apalagi kadang-kadang investor sibuk cuma waktu punya 1-3 ya, menit. itu yang namanya, gitu. Ya itu, elevator speech. Kita kadang ketemu di elevator, kita cuma 3 menit. Pak Sandi, tolong ini Pak, gue ada gini-gini Pak, bisa nggak gue minta waktu Pak? That's all the technique, strategi. Oke, harus ikut seminar yang lebih panjang Bang ya, karena sulit menjelaskan dalam waktu yang singkat. Oke. Selanjutnya dari Adam Praja, acara Great Leader, Great Communicator, materinya apa saja Pak? Nah itu tadi, ya kalau Anda mau sukses, Anda harus mampu berkomunikasi. Komunikasi banyak banget ya, baik verbal maupun komunikasi non-verbal, bahasa isyarat. Terus Anda harus bisa juga membuat presentasi yang bagus, dan Anda juga harus bisa menyampaikan dengan baik. Terus ada juga materi tentang negosiasi. Dan kalau masih punya waktu, saya juga akan sharing
bagaimana untuk menjadi seorang meningkatkan personal branding yang cocok untuk mendukung kesuksesan. Nah, ini panjang nih Bang, mudah-mudahan kita bisa memahami. Summary-nya aja ya. Oke, summary-nya aja ya. Nura Dirgantara, Bang Helmi, saya sering mengundurkan diri dalam sebuah kerjasama investasi dikarenakan acap kali partner saya setelah melihat potensi profit yang didapatkan memaksa untuk memperbesar investasi menjadi ke level saya yang belum sanggup untuk menambah dana sesuai dengan porsi. Dengan demikian maka dengan penambahan dana investasi dilute ya. Abang udah dapat tuh kayaknya poinnya ya Bang. Udah poinnya. Dia nanya itu. Nanya itu, terus ujungnya bagaimana cara mengatasi hal ini agar saya tetap memiliki kendali yang cukup signifikan dalam usaha. Dari awal harus bikin perjanjian. Saya sekarang ngalamin, oke, saya nggak nyetor apa-apa, ya, gue dapat saham sekian. Jangan sampai nanti dia nambahin investasi kita makin mengecil. Ada tekniknya dari awal. Bahwa saham yang kita dapat bisa dapat 10%. Itu non-diluted. Jadi nggak bisa diperkecil oleh apapun gitu. Jadi kita apapun yang dilakukan oleh partner kita tetap akan dapat 10%. Itu diperjanjikan dari awal. Tanda tangan notarial. Wah, ilmu tuh. Mahal tuh Bang. Thank you. Ya. Kayaknya lu pernah jadi korban. Enggak. Gue jadi kepikiran. Kayaknya harus ada yang ditambahin. Harus ke notaris nih pulang nih. Coko Cipaldo. Nama lucu-lucu juga ya. Berapakah jumlah warna yang ada, termasuk warna primer, sekunder, dan seterusnya? Wah, ngetes nih. Berapakah jumlah warna yang ada? Kalau mau jawab Bang? Pas ya? Iyalah. Ya, pas apa Mejiku Hibuniu ya udahlah. Oke, sekarang dari Abdan_HT. Kalau Indonesia mencetak uang sendiri, akankah lebih berdaulat atau inflasi yang semakin besar? Bagaimana tanggapannya? Saya nggak menanggapin karena itu ilmu tersendiri. Lu nanya Mardigo aja. Saya bukan ahli ekonomi, ahli moneter, dan kalau ngebahas itu kali cukup panjang juga, karena banyak sekali pertimbangannya. Ini money printing kan, ya. Kan ada kondisinya. Amerika melakukan money printing, dolar printing yang cukup banyak selama COVID, ya. Tapi tidak semua negara melakukan itu, termasuk Indonesia. Lengkapnya tanya Bosman Sontoloyo. Siap. Nanti gue akan bikin konten dengan dia. Kita tanyain ya. Gitu tanyain. Dari Alvireo, Bapak sangat menyukai trivia dan kalau tidak salah sempat mendapatkan julukan King of Trivia. Apakah pernah menemukan trivia yang membuat Bapak mengenyitkan dahi, bergidik atau ekspresi negatif lainnya? Biasanya topik apa? Saat membahas trivia, adakah topik yang dihindari? Gak juga sih, trivia is trivia ya gitu. Tapi kok kalau trivianya itu yang ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, gue juga nggak mau lah, malas Bang. Ya, kan ada juga tuh trivia, aduh yang begini ya, ngapain dibahas atau ngapain ditanyain gitu. Jadi saya ada juga lah. Saya kan selalu, bagaimana saya ini umur segini tetap positif karena saya menghindarkan juga konten-konten yang negatif gitu. Saya nggak pernah nonton acara kriminal, Bang. Ya, karena gue bisa terpengaruh. Gue lagi nonton TV nih, acara begal gitu, gue udah lewatin. Nah, enggak lah, nggak apain gitu-gitu. Ya, jadi saya pelihara betul tuh. Acara-acara kriminal, acara-acara yang film-film yang tontonan mengerikan, gue nggak mau nonton. Udah bayar ditakut-takutin. Hidup gue udah cukup menakutkan lah dulu ya. Jadi kuncinya walaupun trivia, lo tetap memilih mana, memilih yang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Oke. Dan fun. Dari hell_my_sun29. Mau tanya Bang, waktu MU dibantai 1-6 sama City, nonton nggak? Bantai City. Bantai Spurs kali. Spurs kali ya? Ya, nggak ada masalah kok. Karena overall MU masih jauh mendapatkan trofi daripada tim-tim itu. Saingan kita tuh cuma Liverpool lah. Yang lainnya biasa aja. Menang kalah itu biasa di bola, Mang. Karena akan ada masa-masanya kan. Ada masa di mana semua orang benci sama MU karena nggak bisa dikalahin tuh, treble winner gitu. Dan untuk mencapai itu kan mungkin butuh waktu lagi. Tapi gue percaya banget dengan MU sekarang pemainnya muda-muda gitu. Keren-keren gitu. For the future gitu. Bayangin PSG kita bisa menang. MU itu kan begitu gitu. Nggak ada masalah. Mau dibantai 10-1 ya, tidak akan mengurangi rasa cinta gue kepada Manchester United. Mantap. Cinta sejati. Lanjut deh. Kata Rian Demasif tuh, mencintai itu adalah belajar tentang komitmen sebuah cinta. Jadi dulu waktu gue bawain acara Masihkah Kau Mencintaiku, aku mencintaimu meskipun. Ya,
Bukan aku mencintaimu karena terkait ke MU, gue cinta MU bukan karena dia menang terus, tidak. Tapi aku mencintai MU meskipun dia kalah, meskipun dia kadang-kadang ngeselin gitu. Ya udah, that's cinta. Meskipun Hidup cinta. bukan karena. Oke, keren. Lanjut dari Maduin, Pak Helmi Yahya, bagaimana caranya agar pede berbicara di hadapan orang banyak? Jangan lupa jaga kesehatan. Gimana, Bang? Kunci cuma 2, persiapan dan latihan. Persiapan dan latihan. Persiapkan semuanya. Persiapkan materi, persiapkan research siapa orang yang akan mendengarkan pembicaraan kita. Dan latihan dilatih, cuma 2 aja. Makin bagus persiapan dan latihannya, Ya, makin pede. Pede. Kan lu lihat gue mau RDP, openingnya kan gue hafalin. Iya, keren. Bang. Iya, iya. Yang dikira, wah Helmi Yahya dibangun tidur, ditepak langsung ngomong, nggak bisa lah. Dan bahkan di momen-momen yang gak sebesar RDP, gue lihat lu juga latihan, Bang ya? Latihan, ya. Lu selalu, kalau mau ada tamu lu baca dulu. Baca dulu, lu riset, tahu ini latihan. siapa gitu. Ya. Keren. Sekarang dari Ali_Fuadi, Pak Helmi Yahya, misal Bapak kembali lagi di zaman sebelum menikah, hal apa yang akan Bapak pelajari sebelum memutuskan untuk menikah dan hal itu susah dipelajari ketika Bapak sudah berkeluarga? Wah, apa maksud maksud apa pertanyaan ya? ini ya gitu. Dulu waktu gua kesempatan menikah pertama gua nggak banyak pilihan gitu. Nggak banyak pilihan. Ya, jadi ya sudahlah. Kadang-kadang ya gimana? Orang gua yang ini kok yang terpilih aja udah bagus tuh, Bang. Ya, jadi ya udahlah. Jadi saya pikir bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan ya, kita sehingga mendapatkan option yang lebih baik untuk mencari pasangan. Iya. Ya. Sebelum dan sesudah menikah sih sama aja, Bang ya. Kita harus kayak gitu terus. Iya dong, iya dong. Sekarang dari Bobby_Wahyu_Utama, apa resep sukses dari seorang Om Helmi Yahya? Kerja keras. Kerja keras. Satu, kerja keras. Oke. Wah, ini kalau saya baca nanti jadi urusan nggak ya? Apa? Bukan kita yang penting nih, Bang ya. Ini Iya. bukan kita nih, Bang. Kalau nggak suka tinggal kita edit aja, tenang. Enggak, Bang. Oh iya benar juga tuh. Apa? Wongso.mulyadi. Selamat sore Pak Helmi. Kami lihat tayangan TVRI sekarang tidak menarik lagi. Tolong Bapak jadi dirut TVRI. Kami rindu sama tayangan TVRI yang dulu Bapak pimpin. Terima kasih. Ya, yang udah lah ya, enough is enough gitu. Kalau komentar tentang TVRI sekarang saya nggak mau. Saya seperti Pak Dahlan Iskan lah, saya nggak mau komentar tentang TVRI sekarang. Kalau apakah saya mau kembali, saya udah jawab tadi. Enggak. Satu kalimat aja, enggak. Udah cukup lah saya mengabdi. Udah cukup. Lanjut. Dari Kasbani 7. Mengapa judul buku Primbon? Kan konotasinya ramalan. Kenapa, Bang? Gimik. Dulu tuh sebenarnya terus terang aja tuh. Sebenarnya itu kan bisnis secara Bible. Kalau di luar negeri Bible biasa aja. Bible tuh manual. Yang paling tepat tuh itu. Tapi kan kalau di Indonesia gue pakai itu bisnis secara Bible kan gempar, Mam. Masuk ke sensitif. Ya, sensitif. Ya udahlah. Primbon aja lah. Ya lucu-lucuan lah. Gimik lucu-lucuan. Ya, itu penting karena ya dalam judul itu sebuah- ya sama kayak kita bikin berita, bikin konten YouTube, thumbnail itu menjadi penting tuh. Makanya buku personal branding gua itu gak ngomong tentang personal branding, itu biasa. Kita kasih judul Who the Hells Are You? Itu satu pertanyaan, lu udah punya brand atau enggak sih? Buku saya tentang transformasi, bukan transformasi TVRI, bukan, justru breaking the wall. Gitu. Pencarian partner, saya bikinnya tuh finding business partner. Settingnya tuh kayak finding Nemo gitu. Itu menjadi penting karena di luar negeri judul buku itu menarik ya. Home of My Cheese, Outliers gitu. Kemudian ada God is my CEO. Oh, judul-judulnya tuh keren gitu. Clickbait gitu. Ya, clickbait. Oke. Ya. Lanjut ya Bang ya. Sekarang Anton RVP. Mengapa Bapak jarang banget kritik pemerintah? Enggak lah. Jadi saya udah ngeset begitulah ya kan. Tapi saya memberikan masukan. Ya, YouTube saya kan YouTube saya itu kan awalnya banyak sekali memberikan masukan. Saya nggak nyebutnya kritik karena saya bukan kritisi. Ya saya udah ngeset hidup saya, personal branding saya bukan kritisi. Tapi saya adalah orang yang memberikan masukan. Itu beda tuh, Mam. Dua angle yang berbeda. Jadi saya biarkanlah seperti ini. Konten YouTube saya pun, ya saya tuh nggak mau terlalu politik.
Fadlizon aja konten gua nggak ngomong politik sama Fadlizon gitu. Ya kan, jadi ya udah emang gitu aja. Saya lebih nyaman aja, Mam. Saya lebih nyaman. Bagian dari solusi Bagian apa? dari, ya bagian Bagian dari masalah. bagian dari sikap hidup gue lah. Saya mau hidupnya nyaman gitu. Semuanya temen gitu. Tapi kalau saya kritik, tapi saya tidak perlu juga semua kritik itu disampaikan di publik gitu kan. Kadang-kadang ketemu, lo boleh nggak gini-gini, saya lakukan. Dan mereka jauh lebih appreciate. Saya tidak appreciate orang yang mengkritik gitu, padahal kita temenan. Nulis di media sosial gitu. Dengan ketemu aja. Ketemu aja, lo Karena teman kenal, gue, kan? kenal. Ada tuh yang begitu, Mam. Gak usah dibahas, lo tau aja. Aduh, susah nih. Ya lo ngeritik itu dalam rangka untuk mencari perhatian atau apa gitu. Dan gue tidak akan pernah terpancing. Lanjut. Dari Arinda Devita, Om mau nanya nih, apa alasan dan landasan kita untuk meraih sebuah pencapaian sehingga kita dapat berkomitmen mencapai hal tersebut? Karena pada akhirnya kita akan mati. Mencapai sesuatu dalam hidup itu penting, Mam. Biar kita tuh punya alasan kenapa kita hidup, kenapa kita dilahirkan ya oleh Tuhan ke dunia. Masalah cuma numpang lewat doang sih. Berbuatlah sesuatu. Harus sesuatu kalau bisa milih sesuatu yang baik dong. Jangan kita meninggal dikenal sebagai penjahat, sebagai orang yang pernah menzolimin orang gitu. Kasihan anak cucu kita tuh. Wah, dulu kakek lo gini-gini tuh, jahat banget. Aduh, kasihan, Mam. Ya, saya terus terang, saya udah bangga. Kalau saya meninggal, saya udah banyak sekali pencapaian. Raja kuis, raja reality, meninggalkan banyak buku, meninggalkan banyak karya yang menginspirasi, meninggalkan banyak sekali motivasi, meninggalkan banyak sekali mahasiswa, murid-murid yang pernah saya ajar gitu. Jadi menurut saya itu adalah sebuah legacy. Makanya hidup gue enak banget, yang nolong gue banyak banget, Mam. Datang gitu, Pak, masuk Pak, gue harus nanti, nggak usah Pak, Bapak, saya anak muridnya dulu, aduh. Nyaman, itu tersebar di seluruh dunia. Kita makan dibayarin orang, udah Pak, dulu dosen gue nih gitu-gitu. Dia bangga-banggain, diajak foto, aduh Mam, nggak ada lagi lebih nyaman dari itu hidup. Mau ngapain lah? Oke. Dari A.W. Sagita, jadi generalis atau jadi spesialis atau generalis spesialis? Jadi spesialis harus. Spesialis. Spesialis. Ya, kalau kan saya bilang dalam topik-topik personal branding, ya, nggak ada ruangan untuk orang yang setengah-setengah tuh. Generalis itu artinya tahu banyak gitu, kayak apa, jack of all trade gitu. Anda tidak akan dikenang, semuanya bisa gitu. Orang Indonesia gitu tuh, Mam. Bule itu sampai kaget ngelihat Helmi Yahya gitu waktu gua di luar negeri. Lo ngajak gua main apa, gua bisa semua, tapi nggak ada yang jago. Badminton kita bisa, pingpong kita bisa, main voli kita bisa, basket kita bisa, tapi nggak ada yang jago. Di luar negeri orang menjadi spesialis tuh. Kalau dia jadi basket sampai jadi. Ya, saya juga akhirnya begitulah. Saya kan tidak mengambil semua yang saya tidak suka, Mam, yang tidak kuasain. Saya nggak mau ngomong politik gitu. Saya nggak mau ngomong yang tentang agama gitu. Karena udah ada bagiannya masing-masing tuh. Ya, jadi saya ya topik aja sini aja lah. Saya ngomong di komunikasi, ngomong di bisnis. Bukan saya nggak bisa ngomongin itu, bisa saya. Udahlah. Orang ini mah bagian dari personal branding gitu. Bagian dari personal branding. Kalau kita mau dikenang itu senjata kita harus satu doang tuh. Ngapain punya 12 senjata tapi tumpul semua tuh. Dan orang bingung, ini orang senjatanya apa gitu. Jadi kita memilih kita mau dikenang sebagai apa? Sebagai apa? Ya, oke. Oke, keren. Lanjut. Dari Ngurah Krisnau, kenapa Bung Helmi Yahya membuat buku bisnis startup Primbon? Mungkin latar belakang kenapa nulis itu. Saya sharing gitu, saya peduli banget banyak orang yang ketipu gitu dalam berbisnis. Banyak orang yang ketipu dalam investasi. Ya di situ saya memberikan panduan, apa sih penyebab kegagalan itu? Kegagalan nyari partner lah, kegagalan milih bisnis lah, kurang hati-hati lah. Kalau lo mau berpartner bagaimana cara bagi sahamnya? Imam mungkin skillnya, ya kan temennya ada nyetor duit, ada nyetor rukonya, ya kan ada nyetor kemampuan untuk jualannya. Kan semua jadi saham tuh, gimana cara bagi sahamnya tuh? Buku saya akan memberikan panduan-panduan tentang itu. Dan saya sharing beberapa keberhasilan, kegagalan saya dalam berbisnis, supaya orang bisa belajar banyak. Gitu ya latar belakangnya kenapa nulis. Oke, sekarang dari Ayit Bisa Berubah. Pak, saya ingin jadi pengusaha. Adakah mentor yang bisa saya datangi? Siapakah dia? Banyak banget. Gua nggak tahu lokasi lo di mana lah.
Ya, banyak banget. Sekarang tuh nggak perlu juga harus cari aja yang di sekitarnya. Ya, untuk jadi mentor kalau bisa ya udah lo mendingan jadi pegawainya dulu kayak kata Jack mah umur di bawah 30 saatnya belajar. Ya, habis kuliah gitu kerja di satu tempat di mana leadernya bisa menjadi mentor. Kalau udah jago baru mulai keluar. Jadi begitulah, carilah yang terdekat aja. Kalau nggak sekarang banyak cara belajar secara online segala macam ya. Tinggal milih aja lo mau jadi kayak siapa. Ya, banyak sekali sekarang guru-guru online yang bisa kita. Banyak bisa juga belajar dari buku. Ya, oke. Oke. Dari Rifit Yan Min Yantara. Pak Helmi, pertanyaan saya singkat saja. Langkah pertama kali apa yang harus ditempuh untuk memperbaiki sebuah sistem di perusahaan yang kurang baik? Dari sales atau marketing, dari SDM atau dari sistem finansial, atau dari yang mana, Pak? Kalau gue milih salah satu, seperti saya lakukan di TVRI, perbaikin SDM-nya dulu. Perbaikin SDM-nya dulu. Itu penting tuh. Karena SDM lah yang akan menjalankan perbaikan dalam marketing, perbaikan dalam sales, perbaikan dalam accounting. Kalau harus pilih satu ya. Itu yang saya lakukan di TVRI. Perbaikin orangnya dulu. Minimal mentality-nya kita perbaikin. Pride-nya kita angkat. Ya kan, mereka bangga. Begitu bangga, karyanya menjadi jauh lebih bagus. Oke. Dari Andi _Sagara_Lim. Apakah setiap pengusaha selalu harus berdekatan dengan penguasa atau oknum yang punya kekuasaan biar kebagian kue ataupun lancar nggak diganggu-ganggu oleh oknum? Ada yang menjalankan cara itu ya Pak. Ya, oleh karena itu kadang-kadang di komisarisnya, dipegang sahamnya, ada orang yang bisa masuk ke dalam itu. Tapi bisnis yang dibangun atas dasar itu tidak akan pernah bisa bertahan lama lah. Ya, dalam dunia modern itu yang harus kita buat itu adalah good product, Mam. Kalau produk kita bagus itu, ya akan dicari orang. Nggak perlu backing-backingan gitu. Nggak perlu nguber proyek-proyek lah, ya kan. Jadi biarkan orang yang mencari produk kita. Ya, karya saya kan di PH nggak ada begitu-begitu tuh. Ya, tetap aja PH saya masih jalan tuh. Ya, karena orang tahu bahwa Asia Media Production yang dulu namanya Triwarsana dikenal sebagai produsen acara kuis dan reality show terbaik. Kita pertahankan itu. Publik dan pasar punya nalarnya sendiri. Iyalah, ya, gue nggak ada backing-backingan. Oke, dari Edik Kurniawan Official. Kenal nggak, Bang? Nggak tahu. Pertanyaannya lucu nih. Siapa yang paling keren antara kita berdua, dia? Oh, kerenan dia lah. Berani nanya kayak gitu. Bikin happy orang kan. Pahala lama. Gue aja nggak berani nanya gitu. Lu berarti keren banget lo yang nanya lo. Salut gue. Dan per hari ini lo udah lebih keren dari Helmi Yahya. Jadi lo keren abis. Karena seumur lo gue nggak berani nanya gitu. Dan lucu juga. Dari Jeffrey. Wah, udah centang biru nih. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apa yang menyebabkan pola pikir dan kedisiplinan serta tanggung jawab sebagian rakyat kita atau orang terpilih kita cenderung terpaku pada satu titik yang bisa dengan negatif atau kurang baik. Oh, panjang banget nih. Kemudian, apakah karena kultur dan pemikiran kebiasaan keseharian atau pola dasar pendidikan kota yang perlu diperbaiki? Dan menurut Pak Helmi, saya juga berjalan di jalur pekerja seni. Melihat hampir semua pekerjaan selalu disusupi bahkan diisi oleh hal-hal yang jauh dari kejujuran serta integritas yang baik dalam etos kerja mereka. Mungkin benang merahnya itu, Bang. Kejujuran, integritas, etos kerja tuh gimana sih? Kan dia bilang tuh, justru perhatian dia, kenapa dia dalam bekerja seni itu disusupin gitu. Kan gue udah bilang gitu, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Udah cari kumpulan burung yang cocok sama lu lah. Bisa kok, kerjaan saya sekarang orangnya positif semua. Tapi kalau masih tercampur-campur, lo harus introspeksi juga gitu kan. Jadi orang yang punya niat A gitu, lo punya niat B, gak bakal bisa bercampur lah. Ya. Sudahkah kita bersih gitu? Atau kita masih ya separuh-separuh gitu? Kadang-kadang apakah kita masih mentolerir gitu? Ya kan? Hal-hal yang tidak berkenan di hati kita. Once you tolerate, ya udah begitu terus. Hidup itu harus bersikap gitu. Oh, percaya betul. Saya enggak lah, saya pekerja seni juga. Saya selalu bekerja dalam lingkungan positif. Karena
itunya gue pilih. Dan orang-orang yang negatif nggak bisa juga deket ke gue, mental dengan sendirinya tuh. Ya, oke. Oke. Dari Nida, Pak, setiap manusia pasti pernah mengalami hal sulit atau yang terberat. Pasti. Saat terberat yang dialami Pak Helmy itu seperti apa? Bagaimana mengatasinya? Buku favorit Pak Helmy apa? Saat yang paling berat itu adalah pada saat bapak dan ibu saya meninggal. Berat banget untuk saya. Berat juga bahwa saya udah kelihatan mau sukses dan mereka tidak bisa menikmati. Itu berat untuk saya. Cukup shock saya, walaupun saya sangat siap lah ya. Buku favorit saya, salah satu yang motivasi saya itu adalah Wanna Be Like Mike. Jadi biografi dari Michael Jordan. Ya, jadi itu salah satu yang menjadi favorit saya. Di samping banyak sekali buku-buku yang lain ya. The Secret, kemudian beberapa bukunya Billy Lim, bukunya Anthony Robbins, gue baca Outliers, gue baca Who Moved My Cheese, gue baca bukunya Renard Kasali. Ya, jadi menurut saya sih, ya kalau kita belajar itu kan bisa belajar dari siapa aja. Ya, walaupun kita tahu nggak semua omongan orang itu benar, Mam. Ya.